Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Berdini. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang menentukan tingkah laku kepemimpinan atau ingredients of leadership. Unsur-unsur yang menentukan tingkah laku kepemimpinan yaitu ada 4 unsur yang terdapat dalam suatu skill dalam seni kepemimpinan. Keempat unsur tersebut yaitu yang pertama otoritas atau kekuatan pemimpin, yang kedua kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi, yang ketiga kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja dalam merespon dan membangkitkan atau menimbulkan motivasi, yang keempat kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Nah, saya akan menjelaskan unsur yang pertama dahulu, yaitu otoritas atau kekuatan pemimpin. Unsur yang pertama ini menekankan pada otoritas dan kekuatan pemimpin. Kedua istilah ini diambil dari kata authority dan power. Power menunjuk pada konsep yang lebih luas. Kata power diartikan sebagai suatu kemampuan individu atau kelompok dalam mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan power, yaitu diantaranya keahlian seseorang, deferent power, reward power, dan coercive power. Sedangkan istilah authority dalam organisasi menunjukkan otoritas atau kekuasaan dalam suatu kedudukan yang berhak membuat atau mengambil keputusan-keputusan organisasi. Nah, unsur yang kedua yaitu kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi. Dalam unsur yang kedua ini berkenaan dengan pemahaman dasar manusia, yaitu seseorang pemimpin harus mengerti mengenai teori motivasi, jenis-jenis motivasi, dan harus mampu menerapkan pengetahuan tentang motivasi ini terhadap individu yang kompleks dan dalam berbagai situasi yang mempengaruhi iklim organisasi. Sekian penjelasan 2 poin tentang unsur kepemimpinan tadi. Nanti poin ketiga dan 4 dilanjutkan oleh saudari Ike. Nama saya Ike Yulianti Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang menentukan tingkah laku kepemimpinan. Lebih tepatnya yaitu poin 3 dan poin 4. Poin ketiga yaitu di mana kemampuan seorang pemimpin dalam mengembangkan iklim proses kerja atau membangkitkan motivasi para bawahan. Dalam unsur ini, pentingnya seorang pemimpin ialah untuk membangkitkan semangat kerja para bawahan sehingga hasil dari pekerjaan itu dapat maksimal. Poin keempat yaitu kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Artinya seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya-gaya kepemimpinan berdasarkan dengan iklim organisasi yang sedang dijalaninya. Sekian. Syarat-syarat dari kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin harus mempunyai syarat-syarat tertentu sehingga dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga dapat terarah dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, bersifat suka menolong, rendah hati dan sederhana, percaya kepada diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan emosi atau mempunyai kestabilan emosi, keahlian dalam jabatan dan jujur, adil, serta dapat dipercaya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam pendidikan. Yang pertama yaitu keterampilan dalam memimpin. Keterampilan ini diartikan sebagai cara pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau instansi. Yang kedua yaitu keterampilan dalam hubungan insani. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus berinteraksi sosial dengan anggota-anggota organisasi. Yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Pemimpin harus menjadi penengah untuk para anggotanya dan mampu mengembangkan potensi para anggotanya agar potensi para anggota tersebut dapat terlihat. Yang keempat adalah keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil yang baik adalah administrasi yang dapat menerapkan konsep the right man in the right place. Jadi, pemimpin yang dapat menempatkan seseorang sesuai dengan potensinya.
Yang kelima yaitu keterampilan dalam menilai atau evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana proses dapat dan sampai mana itu dijalankan. Menurut Kaz, ada 3 keterampilan sebagai syarat dalam kepemimpinan pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya adalah yang pertama, human relation skill. Artinya adalah bersosialisasi atau berhubungan dengan para anggota. Yang kedua adalah technical skill. Maksudnya adalah kemampuan di mana seorang pemimpin menjalankan pekerjaan sesuai dengan sumber-sumber yang jelas. Yang ketiga yaitu conceptual skill. Maksudnya adalah pemimpin itu dapat merumuskan konsep dengan matang, tidak melaksanakan kepemimpinan dengan ego sendiri. Saya Oja Devotita Roja, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun sebuah organisasi yang kuat, sehingga kepemimpinan seharusnya menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Tanpa kepemimpinan tidak akan ada sebuah organisasi. Oleh karena itu, organisasi harusnya semakin konsen untuk menciptakan pemimpin yang bukan hanya memahami konsep kepemimpinan, akan tetapi ia juga mampu menunjukkan tindakan-tindakan yang tepat. Ada 5 prinsip dasar kepemimpinan yang sangat penting, yaitu yang pertama, kepemimpinan bukan teori, tetapi tindakan. Karena dengan bertindak, mereka akan memahami bagaimana seharusnya seorang pemimpin yang berfungsi dengan efektif. Dan yang kedua, kepemimpinan lebih bicara masalah kepedulian. Karena tanpa kepedulian, seorang tidak akan mampu memimpin orang lain dengan optimal. Yang ketiga, pemimpin adalah pengaruh. Sehingga orang yang Anda pimpin tidak mengikuti apa yang Anda katakan, Anda harus introspeksi diri. Apa yang masih kurang dari diri Anda. Dan yang keempat, kepemimpinan adalah rode model di mana seluruh hidup Anda seperti lemari panjang yang dilihat oleh orang lain. Orang akan menilai dan mengikuti apa yang Anda contohkan. Yang kelima, kepemimpinan membutuhkan kombinasi otak dan otot yang seimbang, terutama jika menghadapi orang yang kadangkala memimpin harus berani menggunakan otot atau sikap yang tegas. Itu sangat penting. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.